obat terlaris sepanjang sejarah umat manusia. Bukan obat kanker, bukan vaksin, bukan antibiotik, tapi satu jenis obat yang lahir dari sebuah kebohongan yang dimulai pada tahun 1953. Satu grafik, satu orang, dan satu keputusan yang mengubah cara makan seluruh umat manusia selama lebih dari setengah abad. Ini adalah cerita tentang bagaimana dunia diarahkan untuk takut pada makanan yang salah, sementara yang benar-benar berbahaya justru dilindungi. Dan setelah kamu menonton video ini, cara kamu melihat kesehatan tidak akan pernah sama lagi. Sebelum memulai, kamu bisa support kami dengan subscribe dan like video ini. Selama 2 tahun ini, kami telah mensupport ribuan audiens dan member kami untuk menjalani pola hidup sehat yang benar. Karena banyak sekali pola hidup yang dikira sehat, tapi ternyata misleading dan semakin merusak kesehatan kita. Cerita ini dimulai di Amerika Serikat pada tahun 1950-an. Saat itu, serangan jantung tiba-tiba menjadi epidemi. Laki-laki di usia 40-50 tahun berjatuhan tanpa peringatan. Beberapa senator Amerika meninggal karena serangan jantung saat masih menjabat. Lalu, pada tahun 1955, hal yang paling ditakuti terjadi. Presiden Eisenhower sendiri terkena serangan jantung saat masih menjadi presiden. Seluruh negara panik. Semua orang bertanya hal yang sama. Kenapa ini terjadi? Dan apa penyebabnya? Di tengah kepanikan itu, muncul seorang ilmuwan dari University of Minnesota bernama Ansel Keys. Keys punya jawaban yang terdengar sangat masuk akal. Katanya, lemak dalam makanan meningkatkan kolesterol di darah. Kolesterol yang tinggi menyumbat pembuluh darah, dan pembuluh darah yang tersumbat menyebabkan serangan jantung. Simple, logis, dan sangat mudah dipahami oleh siapapun. Sebelumnya, pada tahun 1953, Keys telah mempresentasikan sebuah grafik di konferensi ilmiah di New York. Grafik tersebut menunjukkan data dari 6 negara. Di satu sisi ada konsumsi lemak, di sisi lain ada kematian karena penyakit jantung. Titik-titiknya membentuk garis naik yang hampir sempurna, menunjukkan semakin banyak lemak yang dimakan sebuah negara, semakin banyak penduduknya yang meninggal karena penyakit jantung. Jadi kalau melihat sekilas, jawabannya sudah jelas, lemak adalah pembunuhnya. Tapi ada satu hal yang tidak pernah ditunjukkan kepada publik, yang disembunyikan selama puluhan tahun. Untuk memahami masalahnya, bayangkan kamu seorang guru. Kamu punya kelas dengan 22 murid. Kamu ingin membuktikan bahwa murid yang duduk di barisan depan pasti nilainya lebih bagus daripada yang di belakang. Kamu lihat data nilai semua 22 murid. Ternyata hasilnya berantakan. Banyak murid di depan yang nilainya jelek, dan banyak murid di belakang yang nilainya bagus. Tapi kamu sudah yakin dengan hipotesismu. Jadi dari 22 murid itu, kamu hanya mengambil yang duduk di depan, yang nilainya bagus, dan yang duduk di belakang, yang nilainya jelek. Sisanya kamu sembunyikan. Lalu kamu presentasikan ke semua orang, memperlihatkan bukti yang sangat jelas. Kalau duduk di depan akan membuat nilai lebih bagus. Datanya tidak dipalsukan. Angkanya benar semua. Tapi kamu hanya menampilkan yang mendukung kesimpulan yang sudah kamu tentukan sejak awal. Itulah yang disebut cherry picking. Dalam konteks nilai murid, ini mungkin tidak terlalu berbahaya. Tapi bagaimana kalau metode yang sama dipakai untuk sesuatu yang jauh lebih besar? Bagaimana kalau cherry picking digunakan untuk menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh ratusan juta orang, atau bahkan miliaran orang di seluruh dunia, selama lebih dari setengah abad? Dan itulah yang terjadi. Pada saat itu, data dari 22 negara sudah tersedia. Tapi Keys hanya menampilkan 6 yang cocok dengan hipotesisnya, sehingga terlihat korelasi bahwa konsumsi lemak berbanding lurus dengan penyakit jantung. 4 tahun kemudian, 2 ilmuwan bernama Yerushalmi dan Hillebo mengambil data dari semua 22 negara dan memasukkannya ke dalam grafik yang sama. Dan garis lurus sempurna itu menghilang, korelasinya jauh lebih lemah. Titik-titiknya tersebar kemana-mana. Ada negara yang makan banyak lemak, tapi penyakit jantungnya rendah. Dan ada negara yang makan sedikit lemak, tapi penyakit jantungnya tinggi. Contoh paling terkenal adalah Prancis. Orang Prancis makan keju, mentega, dan croissant hampir setiap hari. Tapi angka penyakit jantung mereka justru termasuk yang paling rendah. Fenomena ini bahkan punya nama sendiri, yang disebut French Paradox. Kalau hipotesis Keys benar, Prancis seharusnya menjadi negara dengan penyakit jantung tertinggi. Tapi kenyataannya tidak. Harusnya di titik ini, dunia ilmiah berhenti sejenak dan berkata, tunggu dulu, ini tidak sesederhana yang kita kira.
kita perlu investigasi lebih dalam. Tapi itu tidak terjadi. Ansel Keys bukan ilmuwan biasa. Dia ambisius, berpengaruh, dan sangat agresif dalam mempertahankan pendapatnya. Siapapun yang menantang hipotesisnya, dia serang secara personal dan dikritik dengan bahasa yang merendahkan. Dan bukannya mempertimbangkan ulang, Keys justru memperbesar apa yang dilakukannya. Pada tahun 1958, dia meluncurkan Seven Country Study, studi epidemiologi terbesar di zamannya yang melibatkan ribuan partisipan dari 7 negara berbeda. Dan hasilnya memang mendukung hipotesisnya. Negara yang mengkonsumsi banyak lemak jenuh cenderung punya kolesterol lebih tinggi dan angka kematian jantung yang lebih besar. Studi ini menjadi landmark, dikutip di mana-mana, dan menjadi fondasi kebijakan kesehatan global selama puluhan tahun. Tapi ada sesuatu yang penting untuk dipahami. Seven Country Study itu adalah studi observasional. Artinya dia hanya bisa menunjukkan bahwa dua hal terjadi bersamaan. Bukan berarti yang satu menyebabkan yang lain. Coba bayangkan begini. Di musim panas, penjualan es krim naik. Di musim panas juga, lebih banyak orang pergi berenang. Dan karena lebih banyak orang berenang, kasus tenggelam juga ikut naik. Kalau kamu bikin grafik, kamu akan melihat korelasi yang kuat antara penjualan es krim dan kasus tenggelam. Semakin banyak es krim terjual, semakin banyak orang tenggelam. Tapi apakah artinya es krim menyebabkan orang tenggelam? Tentu saja tidak. Keduanya naik karena faktor ketiga, yaitu cuaca panas. Dan inilah yang terjadi dengan lemak dan penyakit jantung. Korelasi diperlakukan seolah-olah itu adalah bukti bahwa lemak menyebabkan penyakit jantung. Padahal bisa saja ada faktor lain yang lebih mendasar di balik keduanya. Kira-kira apa faktor itu? Kita akan sampai ke sana sebentar lagi. Tapi sebelumnya, kamu harus tahu dulu apa yang terjadi pada orang yang berani menantang Ansel Keys. Di seberang Atlantik, di London, ada seorang profesor nutrisi bernama John Yudkin. Yudkin melakukan penelitiannya sendiri, dan dia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika dia membandingkan data dari berbagai negara, korelasi antara konsumsi gula dan penyakit jantung ternyata jauh lebih kuat daripada korelasi dengan lemak. Dan ini bukan hanya soal statistik. Yudkin masuk ke laboratorium dan mengujinya secara langsung. Dia memberikan diet tinggi gula kepada hewan percobaan dan juga sukarelawan manusia. Hasilnya konsisten. Konsumsi gula tinggi meningkatkan trigliserida darah, meningkatkan insulin, meningkatkan kekentalan darah, dan merusak dinding pembuluh darah. Semua faktor yang berhubungan langsung dengan penyakit jantung. Pada tahun 1972, Yudkin menulis sebuah buku berjudul Pure, White, and Deadly, artinya murni, putih, dan mematikan. Di dalamnya dia menulis sebuah kalimat yang sekarang menjadi sangat terkenal. Kalau sebagian kecil saja dari apa yang sudah diketahui tentang efek gula ini terungkap pada bahan makanan lain, bahan itu pasti sudah lama dilarang. Buku ini seharusnya menjadi titik balik. Seharusnya dunia mulai mempertanyakan lemak dan mulai menyelidiki gula. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Dan apa yang terjadi pada Yudkin setelah ini mungkin adalah bagian paling tragis dari seluruh cerita ini. Ansel Keys menyerang Yudkin secara personal. Dia mempertanyakan kompetensi dan kredibilitas Yudkin di depan publik. Tapi Keys bukan satu-satunya. Ada kekuatan yang jauh lebih besar dan jauh lebih berbahaya yang ikut bergerak di balik semua ini, yaitu industri gula. Dan mereka tidak main-main. World Sugar Research Organization menyebut buku Yudkin sebagai science fiction. Tekanan datang dari segala arah. Yudkin kehilangan akses ke laboratorium risetnya. Dia tidak lagi diundang ke konferensi ilmiah. Jurnal-jurnal menolak untuk mempublikasikan penelitiannya. Dan dampak terbesarnya bukan hanya pada Yudkin seorang. Ilmuwan lain yang menyaksikan apa yang terjadi padanya memilih untuk diam. Tidak ada yang berani mempublikasikan apapun yang negatif tentang gula, karena mereka sudah melihat sendiri apa konsekuensinya. John Yudkin meninggal pada tahun 1995. Dilupakan, dikucilkan, dan reputasinya hancur. Baru puluhan tahun kemudian, dunia akhirnya tahu bahwa dia benar sejak awal. Tapi kehancuran Yudkin bukan hanya soal persaingan antar ilmuwan. Industri gula tidak hanya menyerang orang yang menentang mereka. Mereka juga secara aktif membentuk narasi ilmiah sesuai kepentingan mereka sendiri. Dan buktinya baru ditemukan puluhan tahun kemudian, di tempat yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Pada tahun 2016, seorang peneliti bernama Christine Cairns menemukan sesuatu di basement perpustakaan Harvard. Ratusan halaman dokumen internal dari Sugar Research Foundation. Ini adalah organisasi lobi industri gula Amerika.
Dan dokumen-dokumen itu mengungkapkan sebuah operasi yang sudah berjalan sejak tahun 1960-an. Begini ceritanya, pada tahun 1954, Presiden Sugar Research Foundation memberikan sebuah pidato di depan para pelaku industri gula, dan dia menyampaikan sebuah peluang bisnis yang sangat besar. Pesannya sederhana, kalau orang Amerika mulai menjalankan diet rendah lemak, otomatis konsumsi gula akan naik minimal sepertiga. Lalu di pertengahan 1960-an, mulai bermunculan penelitian yang menghubungkan gula dengan penyakit jantung, dan bagi industri gula, ini mengancam segalanya. Jadi pada tahun 1965, mereka menjalankan sebuah proyek yang diberi nama Project 226. Mereka membayar ilmuwan dari Harvard University senilai sekitar $50.000 dalam nilai uang sekarang. Tugasnya jelas, menulis sebuah review ilmiah tentang penyebab penyakit jantung. Tapi tujuan sebenarnya sudah ditetapkan sebelum riset itu dimulai. Singkirkan gula dari daftar tersangka, dan pastikan lemak yang disalahkan. Industri gula memilih sendiri artikel-artikel yang akan direview. Mereka menerima draft hasilnya sebelum dipublikasi, dan salah satu ilmuwan Harvard yang mengerjakan proyek ini duduk di Dewan Penasihat Organisasi Gula itu sendiri. Hasilnya dipublikasikan pada tahun 1967 di New England Journal of Medicine, salah satu jurnal medis paling bergengsi di dunia. Kesimpulannya sangat tegas. Satu-satunya intervensi diet yang diperlukan untuk mencegah penyakit jantung adalah mengurangi kolesterol dan mengganti lemak jenuh dengan lemak nabati. Gula bahkan tidak disebut sebagai faktor risiko. Dan paper ini dipublikasikan tanpa disclosure apapun. Tidak ada satupun orang yang tahu bahwa industri gula ada di baliknya. Satu review di satu jurnal bergengsi dengan agenda yang sudah ditetapkan sejak awal, dan dampaknya bertahan selama puluhan tahun. Karena inilah yang terjadi setelahnya. Pada tahun 1977, pemerintah Amerika mengeluarkan panduan diet nasional yang menyarankan diet rendah lemak. Dan pada tahun 1980, ini menjadi pedoman resmi. Pesannya disebarkan ke seluruh dunia, termasuk digunakan negara kita untuk menjadi acuan. Lemak itu jahat, kurangi lemak, dan makan lebih banyak karbohidrat. Industri makanan merespon dengan cepat. Lemak dihilangkan dari produk-produk makanan. Tapi masalahnya, makanan tanpa lemak itu rasanya hambar. Jadi apa yang mereka tambahkan sebagai pengganti supaya tetap enak? Jawabannya adalah gula. Supermarket dipenuhi produk berlabel low fat dan fat free. Yogurt rendah lemak yang ternyata penuh gula. Sereal yang diklaim sehat, tapi kandungan gulanya hampir setara permen. Snack rendah lemak yang dipenuhi karbohidrat olahan. Dan orang-orang mengira mereka sedang makan sehat. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Obesitas di Amerika meledak. Tepat setelah tahun 1980, grafiknya naik drastis dan tidak pernah turun lagi, bahkan sampai sekarang. Dari tahun 1980 sampai 1997, konsumsi kalori harian orang Amerika naik lebih dari 500 kalori per hari, dan hampir semuanya berasal dari karbohidrat. Diabetes tipe 2 melonjak, dan penyakit jantung tetap menjadi pembunuh nomor satu. Justru di era yang disebut era low fat, era yang katanya lebih sehat, malah membuat orang-orang semakin gemuk dan semakin sakit. Dan disinilah semuanya terhubung, semua yang sudah kamu dengar dari awal video ini. Grafik yang di-cherry pick, ilmuwan yang memperjuangkan kebenaran dihancurkan, dokumen disembunyikan, pedoman diet yang salah, semuanya mengarah ke satu titik. Karena ketika lemak dianggap sebagai penyebab penyakit jantung melalui kolesterol, maka solusinya dianggap jelas, turunkan kolesterol. Dan dari situlah lahir obat yang kita sebut di awal video ini, obat penurun kolesterol yang kita kenal sebagai statin. Pertama kali dipasarkan pada tahun 1987, dan sejak saat itu, statin menjadi salah satu obat paling banyak diresepkan di seluruh dunia. Satu merek obat statin saja, hanya satu merek, yang mulai dijual pada tahun 1996, menghasilkan $172 miliar sepanjang masa penjualannya. Itu menjadikannya obat terlaris sepanjang sejarah farmasi dunia. Di puncaknya, satu obat ini menghasilkan $13 miliar per tahun dan menyumbang seperempat dari seluruh pendapatan tahunan perusahaan yang membuatnya. Kalau semua merek statin digabungkan, total penjualannya diperkirakan sudah melampaui $1 triliun.
Obat ini diresepkan oleh dokter-dokter yang sejak di bangku kuliah sudah diajarkan bahwa kolesterol tinggi itu berbahaya dan harus diturunkan dengan obat. Dan standar kolesterol itu sendiri ditentukan oleh komite-komite ahli. Merekalah yang memutuskan berapa angka kolesterol yang dianggap normal dan berapa yang dianggap perlu diobati. Tapi ceritanya tidak berhenti sampai di situ, karena yang terjadi selanjutnya membuat semuanya jauh lebih buruk. Pada tahun 2004, terjadi sesuatu yang sangat penting, tapi jarang sekali dibicarakan. Komite ahli di Amerika merevisi pedoman kolesterol. Mereka menurunkan batas angka kolesterol LDL yang dianggap perlu diobati dari 4,1 menjadi 3,3 milimol per liter. Artinya, jutaan orang yang sebelumnya dianggap normal dan sehat, dengan satu keputusan ini, tiba-tiba dianggap berisiko dan perlu minum obat. Jumlah orang Amerika yang dianggap butuh untuk minum statin melonjak dalam satu malam. Ini juga salah satu penyebab jumlah pengguna statin di Amerika melonjak dari sekitar 12 juta di akhir tahun 90-an menjadi lebih dari 40 juta orang. Dan siapa yang duduk di komite yang menulis pedoman ini? 8 dari 9 penulis pedoman ini menerima pendanaan dari perusahaan farmasi yang memproduksi statin. Jadi orang yang menentukan siapa yang perlu minum obat adalah orang yang dibayar oleh perusahaan yang menjual obatnya. Ini bukan obat terlaris karena obat terbaik. Ini obat terlaris karena standar siapa yang perlu meminumnya terus diperluas oleh orang-orang yang diuntungkan dari perluasan itu. Sekarang coba bayangkan kerugian yang lebih besar dari sekedar uang. Selama puluhan tahun, miliaran manusia diarahkan untuk takut pada lemak dan menggantinya dengan gula dan karbohidrat olahan. Dan hasilnya bukan kesehatan yang lebih baik. Hasilnya adalah epidemi obesitas global, epidemi diabetes tipe 2, dan penyakit jantung yang tidak pernah berkurang, walaupun seluruh dunia sudah mengurangi lemak. Sementara ilmuwan yang sudah memperingatkan tentang gula sejak tahun 1960-an meninggal dalam kesunyian tanpa ada yang mendengarkan. Belum termasuk segala efek samping dari obat itu sendiri. Tapi cerita ini belum berakhir. Pada tahun 2009, seorang profesor endokrinologi dari University of California bernama Robert Lustig membuat sebuah video kuliah berjudul Sugar, The Bitter Truth. Video itu ditonton lebih dari 24 juta kali. Di dalamnya, Lustig menyebut riset John Yudkin sebagai kenabian. Dia bilang bahwa semua yang ditulis Yudkin pada tahun 1972 ternyata benar, dan bahwa ilmu pengetahuan telah mengambil jalan yang salah selama puluhan tahun karena mengabaikan peringatannya. Buku Pure, White and Deadly diterbitkan ulang pada tahun 2012, 40 tahun setelah pertama kali terbit, dan pada tahun 2016, dokumen-dokumen industri gula akhirnya dipublikasikan di JAMA Internal Medicine. Untuk pertama kalinya, dunia punya bukti tertulis bahwa ilmu pengetahuan dimanipulasi demi keuntungan industri. Dan ada satu penemuan lagi yang mungkin paling mengejutkan dari semuanya, tapi hampir tidak pernah dibicarakan. Pada tahun 1960-an, ada sebuah eksperimen besar yang dilakukan di Minnesota. Ribuan orang ikut serta. Mereka diminta untuk mengganti lemak jenuh dengan minyak nabati, persis seperti rekomendasi yang berlaku saat itu. Hasilnya, kolesterol mereka memang turun, tapi angka kematian mereka justru naik. Setiap penurunan 30 poin kolesterol, risiko kematian naik 22%. Kebalikan total dari apa yang seharusnya terjadi. Dan Anselki sendiri adalah salah satu pemimpin eksperimen ini. Tapi data lengkapnya tidak pernah dipublikasikan. Bertahun-tahun kemudian, seorang peneliti menemukan data mentahnya di kotak-kotak berdebu di sebuah basement. Dan ketika dianalisis ulang, hasilnya sangat jelas. Menurunkan kolesterol dengan minyak nabati tidak menyelamatkan nyawa. Robert Franz, putra dari Ivan Franz Jr. dari pemimpin eksperimen Minnesota tadi, bercerita bahwa ayahnya selalu berkomitmen pada kebenaran. Tapi menurutnya, gagasan bahwa menurunkan kolesterol justru bisa merugikan. Itu sangat bertentangan dengan keyakinan yang berlaku saat itu. Jadi data yang tidak sesuai keyakinan disimpan di basement, tidak dipublikasikan, tidak dibahas, selama puluhan tahun. Lalu apa yang sebenarnya perlu kamu ketahui tentang kolesterol? Yang pertama, kolesterol itu bukan musuh. Tubuh kamu membutuhkan kolesterol. Setiap sel di tubuhmu membutuhkan kolesterol untuk membentuk membran selnya.
Hormon-hormon penting seperti testosteron, estrogen, dan kortisol semuanya diproduksi dari kolesterol. Vitamin D juga dibuat dari kolesterol, dan otakmu mengandung kolesterol dalam jumlah besar karena memang membutuhkannya untuk bisa berfungsi dengan baik. Inilah juga penyebabnya kenapa efek samping obat penurun kolesterol bisa berdampak negatif terhadap otak. Jadi sebenarnya tubuhmu sendiri memproduksi kolesterol setiap hari. Kalau kolesterol benar-benar musuh, kenapa tubuhmu repot-repot membuatnya? Kalau dipikir benar-benar dengan akal pikiran, ini semuanya sebenarnya sangat masuk akal. Yang kedua, kita tahu bahwa LDL disebut sebagai kolesterol jahat, tapi ternyata tidak semua kolesterol LDL itu sama. Dan ini yang hampir tidak pernah diceritakan kepada kamu. Selama ini kamu cuma dikasih satu angka LDL dan langsung dibilang itu kolesterol jahat. Kalau angkanya tinggi, minum obat. Tapi kenyataannya, LDL itu terdiri dari partikel-partikel yang ukurannya berbeda-beda. Ada yang namanya small dense LDL, partikel yang kecil dan padat. Inilah yang benar-benar berbahaya karena ukurannya cukup kecil untuk bisa masuk ke dinding pembuluh darah, memicu peradangan, dan membentuk plak. Dan ada yang namanya large buoyant LDL, partikel yang besar dan ringan. Jenis ini jauh lebih tidak berbahaya karena ukurannya terlalu besar untuk bisa menembus dinding pembuluh darah. Jadi seseorang bisa saja punya angka LDL yang tinggi, tapi kalau mayoritas partikelnya adalah large buoyant, risikonya sebenarnya jauh lebih rendah. Dan sebaliknya, seseorang bisa punya angka LDL yang kelihatannya normal. Tapi kalau mayoritas partikelnya adalah small dense, risikonya justru tinggi. Tapi tes kolesterol standar yang kamu dapat di rumah sakit atau di laboratorium tidak membedakan ini. Kamu hanya dikasih satu angka total LDL, tanpa tahu komposisi partikelnya. Dan ini bukan karena teknologinya belum ada. Tes untuk membedakan jenis partikel LDL ini sudah tersedia. Tapi tes ini hampir tidak pernah dilakukan secara rutin. Kamu tidak ditawarkan tes ini. Kamu bahkan tidak diberitahu bahwa tes ini ada. Kira-kira kenapa ya? Kamu bisa share pendapat kamu melalui komen di bawah. Jadi selama ini, keputusan soal obat dan hidup kamu ditentukan oleh satu angka yang bahkan tidak menggambarkan risiko sebenarnya. Dan apa yang memicu tubuh memproduksi small dense LDL yang berbahaya itu? Bukan lemak, bukan telur, bukan daging. Jawabannya adalah gula berlebih, karbohidrat olahan, dan resistensi insulin. Jadi selama ini kita disuruh takut pada angka yang tidak lengkap. Dan penyebab sebenarnya justru tidak pernah dites. Yang ketiga, masalah sebenarnya bukan kolesterol, tapi kondisi metabolik yang ada di baliknya. Gula berlebih, fruktosa, makanan ultraproses, dan resistensi insulin. Inilah yang menyebabkan peradangan kronis, yang merusak pembuluh darah, yang meningkatkan small dense LDL, dan yang pada akhirnya memicu penyakit jantung. Ini sudah pernah kita bahas di video tentang hipertensi. Bagaimana resistensi insulin merusak pembuluh darah, menahan sodium, dan mengaktifkan mode darurat di tubuh secara terus-menerus. Pola yang sama, akar masalah yang sama. Selama puluhan tahun, kita diarahkan untuk fokus pada satu angka kolesterol dan minum obat untuk menurunkannya. Sementara hal yang sebenarnya merusak tubuh, yaitu gula dan makanan ultraproses, justru dikonsumsi setiap hari tanpa ada yang memperingatkan. Dan inilah bagian yang paling menyedihkan dari seluruh cerita ini. Karena kamu mungkin berpikir, oke, sekarang buktinya sudah ada. Pasti semuanya sudah berubah. Tapi nyatanya tidak. Dokumen industri gula sudah ditemukan. Buktinya sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah. Sudah hampir 1 dekade sejak dunia tahu bahwa ilmu pengetahuan tentang lemak dan kolesterol itu dimanipulasi. Tapi apakah ada yang berubah? Pedoman diet di banyak negara masih menyarankan diet rendah lemak. Statin masih menjadi salah satu obat paling banyak diresepkan di dunia. Tes kolesterol standar masih tidak membedakan jenis partikel LDL. Dan makanan berlabel low fat yang penuh gula masih memenuhi rak-rak supermarket. Kenapa? Karena terlalu banyak pihak yang diuntungkan oleh sistem ini. Industri gula, industri makanan ultra-processed, industri farmasi. Semuanya saling terhubung dan saling menopang. Informasi seperti ini, yang sudah sangat masuk akal dan sudah jelas saja, banyak yang meragukan. Dan yang membayar harganya adalah kita semua. Coba bayangkan dampaknya selama lebih dari setengah abad. Masyarakat di seluruh dunia diarahkan untuk takut pada makanan yang sebenarnya tidak perlu ditakuti.
dan justru mengkonsumsi makanan yang diam-diam merusak tubuh mereka dari dalam. Generasi demi generasi tumbuh dengan keyakinan yang salah tentang apa itu makan sehat. Orang tua mengajarkan anak-anaknya untuk menghindari lemak dan memilih produk rendah lemak yang penuh gula. Anak-anak itu tumbuh besar, jatuh sakit, dan mengajarkan hal yang sama ke anak-anak mereka. Dan industri sudah mengunci semuanya. Ketika orang jatuh sakit dan mulai mencari hidup sehat, hampir semua informasi hidup sehat yang beredar di pasaran misleading. Informasi bertuburkan satu sama lain, sehingga mayoritas orang menganggap sudah hidup sehat, nyatanya tidak. Dan pasrah, menganggap ini semua adalah takdir. Menganggap sakit adalah faktor usia yang tidak bisa dihindarkan. Hasilnya bukan hanya epidemi penyakit, tapi masyarakat yang terperangkap. Orang yang sakit tidak bisa bekerja dengan optimal. Biaya kesehatan menggerus penghasilan keluarga, energi dan produktivitas menurun, kualitas hidup terus turun, dan siklus ini berulang dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di sisi lain, ada sekelompok orang yang semakin berkuasa di tengah masyarakat yang semakin sengsara. Jadi ini bukan hanya masalah kesehatan, ini adalah masalah yang merusak tatanan kehidupan. Padahal seharusnya tidak harus seperti ini. Seharusnya informasi kesehatan itu dibangun di atas sains yang jujur, bukan di atas kepentingan industri. Seharusnya masyarakat bisa hidup dengan tubuh yang sehat, pikiran yang jernih, dan energi yang cukup untuk menjalani hidup dengan produktif dan bermakna. Dan itulah yang kami cita-citakan. Kami percaya bahwa setiap orang berhak mendapatkan informasi yang benar tentang kesehatannya, tanpa titipan kepentingan, tanpa disponsori oleh industri manapun. Dengan begini, orang-orang bisa menentukan pilihan hidupnya dengan sadar. Bukan terjebak menjadi konsumen seumur hidup, menghabiskan banyak uang, tenaga, dan pikiran, tapi bisa membangun hidup yang benar-benar sehat dan berkualitas. Kamu bisa support misi kami dengan like, komen, dan share video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kamu untuk paham tentang kolesterol lebih dalam lagi. Dan kalau kamu ingin memahami lebih dalam bagaimana memperbaiki kesehatan metabolikmu berdasarkan sains yang sebenarnya, kamu bisa daftar di member AZ melalui link di deskripsi. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Thank you for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya.